Oh, itu guru besar. Selo Sumarjan dulu, dekannya dulu. Iya. Apa katanya? Dia bilang, budaya kita ini adalah budaya Haji Mumpung. Oh, Haji Mumpung. Haji Mumpung. Mengapa itu Haji Mumpung? Karena punya kesempatan. Kapan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang kameranya ada dua itu, Bang. Itu atau ini sama aja ya, Bang. Iya. Jadi ya, apa kabar teman-teman? Kembali di channel UI Watch ya. Ciri-cirinya ini ada rompi kuning yang kita pakai. Kita sekarang hari ini kita bertemu dengan super senior dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, itu Bang Hasrul. Harun. Dulu kuliahnya tahun berapa, Bang? Saya itu kuliah pertama masuk di 1966 reguler. 1966 reguler, jadi zaman PKI, teman-teman. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bang Hasrul Ini karena super senior. Sebentar, Iya. Bang Sony belum kita kenalin. Ini Bang Sony, ini Bang Hasrul, dan saya Aji ya. Oke, gimana Bang? Karena dalam rangka perjuang menumpas PKI, kita action, demo ke istana, menumbangkan Orde Lama dan kekejaman yang komunis itu. Nah, itulah kuliah saya tertunda. Di samping itu juga menyehatkan ekonomi keluarga. Saya bisnis. Akhirnya tahun 70 cita-cita saya ingin sekolah ke Belanda. Januari saya berangkat ke Jerman, ada kesempatan, ada uang untuk biaya hidup di sana untuk 1 tahun. Saya kuliah di Jerman selama 2 tahun, dapat jalan ke Belanda. Saya diterima juga di Belanda, saya kuliah juga 2 tahun lah di Belanda. Hukum Bang ya, kuliahnya di Belanda ya? Sosiologi. Sosiologi. Iya, Dahsyat ini berarti ilmunya lengkap ya teman-teman. Ada hukumnya juga, ada sosiologinya juga. Jangan-jangan Sosiologi. pemerintahan juga belajar lagi enggak? Enggak, sosiologi. Kenapa? Tapi ini cocok karena kita Karena akan yang pintar itu orang Belanda banyak koloninya. Karena dia tahu antropologi dan sosiologi. Bagaimana dia bisa langgeng memerintah di daerah Jajahannya, koloninya. Itulah saya mau belajar ilmu dari Belanda itu. Dengan Profesor Dr. Skorol, Dekan Fakultas Sosiologi Vrije Universiteit Amsterdam. wah, dahsyat. kembali lagi Dia Bang. mengtes saya. Kembali lagi. Kemudian setelah itu kembali ke Indonesia melanjutkan lagi kuliah. Kembali lagi melihat melihat dari perkembangan Indonesia, hiburanlah saya tahun 72 ke Medan, ke Jakarta ini. Saya lihat teman saya sudah maju. Saya lihat orang asing cari duit di sini. Teman saya itu duitnya berkopor sekali. Kalau sekali ngasih saya tuh segepok, 0,5 juta, 1 juta, tahun 72 itu. Bayangin. Jadi hebat. Terpikir kalau saya lama kuliah di Belanda ini, bisa-bisa 10 tahun, 5 tahun paling cepat, asal rutin finance-nya aja. Kalau self studi saja, mencari sama studi, bisa-bisa 10 tahun saya pikir. Ya mulai dari bawah lagi. Umur saya ada berapa? Udah 7 berarti 37. 7 iya. Nggak mungkin lagi. Makanya saya pulang balik tahun 73. Akhir. Lihat, kerjalah saya sama teman saya di sini setahun. Saya lihat, wah prospek. Setiap saya masuk ke instansi pemerintah, apa yang terkesan sama saya? Memang sekarang terasa. Apa terasanya? Ini perusahaannya ada Cinanya nggak? Kok gitu Pak? Kalau ada Cinanya? Enggak. Kalau ada Cinanya, siapa Cinanya? Ini Melayu semua Pak. Siapa perusahaannya? Satu mantu jenderal, satu anak jenderal. Oh ya, kaget dia. Saya bertanya, mengapa Pak? Bapak tanya ini ada Cinanya, dulunya Cina. Kalau Cinanya itu ada DP-nya dulu. Down payment-nya. Oke. Kalau urusan supaya izin ada kelancaran kita ini. Terus, mengapa begitu Pak?
Iya. Kalau orang seperti kamu nih, tarsok. Tahu nggak istilah tarsok? Ntar besok. Tarsok. Sudah dibantu, iya. ntar besok tuh jalan lari. Hit and run katanya. Artinya Jadi, diskriminasi ya? bukan Cina yang punya punya uang, yang berani nyogok. Kenapa? Karena Pak Harto punya Cinanya. Siapa pada masa itu Cina ya Pak? Siapa Cina ya Pak Harto? Om Lim. Om Lim Suliong. Lim Suliong. Terus siapa lagi Pak? Orangnya Teh Kian Sing. Siapa Teh Kian Sing itu Pak? Bob Hasan. Ya. Saya tahunya Teh Kian Sing, tapi Bob Hasan. Dari situlah baru saya tahu. Jadi dua. Cinanya Pak Harto ini. Jadi dari zaman Pak Harto sudah mengutamakan Cina. Sekarang juga ya? Ya sekarang ya juga. Namanya kan naga, 9 naga. 9 naga istilahnya kan. Nah itulah saking keselnya saya tahun 73 itu. Pacaran saya juga orang Cina di Belanda. Pacarnya. Ya kan? Tapi Cina baik. Cina baik. Wah ini ada Cina baik. Akhirnya saking benci sama Cina dari mulai dulu. Semua masuk ke PLN. Tahu nggak saudara PLN itu? Masuk. Pak, Bapak ada Cinanya nggak di perusahaan Bapak? Enggak. Terus? PLN ini Po Listrik Negara. Apa Po? Po Ciguan. Yang istilahnya suami Artati Burdaya ini. Oke. Nah, itulah. Jadi kalau nggak ada Cina nggak bisa Pak. Saya coba tanyanya lagi. Tahun 74 saya masuk lagi. Saya ingin bikin industri itu sampai saya ke Hongaria. License dari Swiss saya dapat lagi. Terus saya bilang, tes juga lulus, saya bayar duit juga. Belum under table, begitulah. Tetapi karena kekuatannya si Po Ciguan ini, saya nggak bisa masuk ke PLN. Sampai saat sekarang, sertifikat saya punya. Lulus LNK dari PLN. Padahal itu kalau saya diterapkan dibantu sama pemerintah, nggak terjadi kebakaran di Indonesia. Begitulah yang saya pelajari. Jadi dengan ada begitu akhirnya istri saya orang Cina, Pak. Itu pun tidak pilihan orang tua saya. Kalau mau kau kawin itu yang Cina pacar kamu itu, yang di Belanda itu boleh itu asal mau masuk Islam dia. Itulah sampai sekarang udah 48 tahun saya kawin. Alhamdulillah. 9 tahun tuh. Keren ya teman-teman ya, ini Bang Hasrul keren ya. Istrinya Cina. Ya itulah. Bayangkan sama kelas saking benci kita sama orang. Karena yang membuat benci ini adalah aparatur pemerintah. Iya. Yang inginnya dia dikasih DP dulu kalau kita berusaha. Izin pun pakai DP. Apa aja DP, ada uang dulu. Iya. Tapi ngerasa ya sekarang bahwa budaya itu itu kan sepertinya diskriminasi ya. Memang nggak diskriminasi, benar. Sampai sekarang masih ada ya? Kenapa tidak? Iya. Coba minta kredit, saya udah begitu, minta kredit, tak manipulasi. Tapi orang Cina bisa, pengusaha Cina bisa bobol bang ini, terjadilah BLBI. BLBI ini tahun 83 udah saya prediksi. Wih, itu BLBI itu bukan tahun 83 tapi 80-an akhir ya? 83 seorang Cina tempat saya tinggal Cina, Indo, Bangka, campur Prancis di rumahnya tuh dia sendiri. Pak Hasrul, saya ngeri lihat di Indonesia di saya pulang. Gimana itu? Suaminya Cina Bangka, dia itu Cina, Prancis, Belanda campur istrinya. Keren. Ya mengapa? Ini saya takut rasialis nanti terjadi pembunuhan terhadap Cina-Cina nanti. Gitu. Tahun 83. 83 ya? Dia udah prediksi sama saya. Ya. Mengapa? Itu saya melihat tuh kemewahan orang-orang Cina di sana itu. Berlebihan ya? Pakai mobil mewah, bank-banknya banyak. Iya. Bank-banknya banyak. Itu dia bilang sama saya. Terjadilah 98 kan. 83, 98 berapa itu? Nah, 15 tahun kemudian ya. Kejadian kan.
terjadi BLBI kan, perampokan bank. Siapa yang punya kerja BLBI ini? Saya tahu ya akhirnya. Siapa bang? Siapa? Yang mengasih izin itu Pak No, nama istilah Pak No itu November. Paket November. Paket November. Pakto Pak No. Pakto Oktober ke November nggak salah paket. Paket Diberikan ekonomi, kemudahan berdirilah bank-bank bank-bank ya. yang dengan uangnya yang tidak layak tapi dibeli. Siapa yang punya kerja? Sumarlin, Menteri Keuangan. BJ Sumarlin itu. JB Sumarlin. Ya. JB Sumarlin ini siapa? Tahu nggak? Adalah anak angkat darinya bapaknya Po Ceguan yang sangat dekat. Orang tahu Po Ceguan dengan JB Sumarlin ini seperti bersaudara. Oh, gitu. Nah, itulah yang akhirnya berdiri bank-bank. Akhirnya bank-bank inilah yang merampok uang rakyat. Perbanas ya? Hah? Perbanas, bank-bank itu. Bank macam-macam bank. Iya. Bank swastanya itu Iya. disebut dalam perbanas. Bukan perbanas, nggak tahu lah macam-macam bank tuh. Itu kan Macam-macam. himpunannya Iya, antara itu bank. Iya. Perbankan swasta nasional. Nasional ya. Perbanas. Ya. Dulu di zaman Soekarno yang rampok Republik ini juga bank, tahu nggak lihat? Tahun Siapa itu, Bang? 65. Tahu? Siapa itu? Nggak tahu. Bang. Itu si bapaknya Edi Tansil. Oh. Saya ketemu di penjara di Cipinang waktu ada riset studi tour, yaitu yang namanya Bank Banteng Yang bank. Iya. yang melelang topinya Bung Karno. Dilelang. Kalau itu ya. Nah, jadi namanya kalau nggak salah Tan Pon Tuan, nama Menadonya. Waduh. Bapaknya si Edi Tansil Edi itu. Tansil, Mahendra. Mahendra. Emang semua anaknya pemain, semua turunnya pemain tukang rampok. Bang Banteng ketemu sama saya di Cipinang. Di Jadi, Cipinang. relevan Saya banget ketemunya dia, si Maukar yang nembak istana, si Ponto ini, saya dialog sama dia, mengapa dia masuk, mengapa si Maukar penerbang jet yang nembak istana negara. Iya. Ingat tuh nggak tahun Iya, 62 atau 63 nggak salah saya. Nah, itulah. Jadi sudah rusak dan Bank Bapemil, pensiun militer di Medan. Nah, itu yang punyanya Tantegan, saya ingat kali itu, penjudi. Waduh. Di Medan itu. Di Medan, Medan. merampok juga bang, uang Tantegan, tukang judi. Nah, dipiara semua preman-preman, saya tahu itu. Waduh, jadi negeri ini negeri apa sebenarnya nih Ya, bang? Kalau bayang. abang ngelihat ya dari Jadi pengalaman hidup abang yang memang panjang kalau sekali saya lihat, saya belajar sosiologi dari Ibu Valarin Kirchhoff tahun 66, antropologi dan sosiologi. ini. Yes. Pak Selo Oh, Sumarjan. itu guru besar. Nah, Iya. Selo Sumarjan dulu dekannya dulu. Iya. Apa katanya? Dia bilang, budaya kita ini adalah budaya aji mumpung. Oh. Haji Mumpung. Aji mumpung. Mengapa itu aji mumpung? Karena punya kesempatan. Kapan lagi? Gua lagi kuasa. Karena jaminan di hari tua tidak terjamin. Itulah sebabnya penyelenggara negara di Republik ini tidak punya masa depannya 36 tahun, 40 tahun mengabdi kepada negara. Tetapi di hari tuanya, coba kalian perhatikan saat sekarang ini. Pensiun seorang jenderal bintang 4,5 juta. Wih. Jadi gaji pensiun itu Kecil tidak sekali. akan cukup jadinya. Coba hitung sendiri logika. Saya pernah panggil junior saya, seorang jenderal bintang 4, pernah yang jadi Menteri Agama, itu kan junior saya, paling dekat sama saya tanya. Oh. Jenderal Paru Rozi. Waduh. Saya undang makan, temu waktu, tanya. Jenderal Adinda, Dapat berapa pensiun? pensiun Adinda ini bintang 4 ini berapa? Saya mau Karena tanya. itu bintang 4 ya, Bang. Iya. Ini mau cross check aja Iya, iya. berapa sebenarnya? Kenapa Bang tanya? Kata-kata orang nggak layak. Terus 4,5 juta. Ah, mana cukup? Itu jenderal itu, Bang. Jenderal bintang Bagaimana 4 bawa- karir. Heeh. Jenderal karir dong. Kalau yang lain ada jenderal bintang 4 bukan karir. Kalian mesti tahu itu, harus bedain. Iya, iya. Oh, iya. Kalian harus bedain itu. Ada jenderal 4 bintang 4 tapi bukan karir. Ya,
Kalau Pak Rozi karir, Karir. bintang 4. Dari mulai kolonel saya kenal dekat sama dia itu, dekat sama saya. Nah, kemudian setelah di cross check sama abang itu, apa kesimpulan abang dari sini? Enggak, bang, enggak, kalau kurang ada bang rezeki abang kasih kau. 4,5 juta malah layak. Keluarkan adalah kartunya, bang, aku ada jadi preskom. Gimana? Aneh kata, cukup lah. Mana kata Jadi uang cepet go dapat lah. Saya bilang sama dia. Aneka tambang ya? Ya. Jadi aku juga sama Luhut bang, katanya komisaris di perusahaannya bang. Ya bagus lah, saya bilang, bagus. Karena kau adik kesayangan aku. Sama jenderal saya kata. Jadi itulah tidak ada kepastian jaminan di hari tua. Itu jenderal bintang 4 pas 1,5 juta pensiun. Iya. Apa kabar bapak saya? PNS, guru. Ayo tuh. Ada yang saya kenal kakak angkat saya yang suaminya seorang pegawai tinggi di PLN di Medan. Pensiun suaminya dia hidup sampai mati. 1,100.000. Waduh. Betul. 1,100.000. Sering minta obat, beli obat saya kasih. Ke Sukabumi saya kirim. Kadang-kadang obatnya saya belikan. Bayangkan. Jadi masa depan dari pegawai negeri, aparatur negara nggak terjamin, nggak layak. Contohlah Malaysia. Malaysia itu nggak usah jauh-jauh gitu. Terjamin pensiunnya. Ya kalau mau kaya, mau berduit ya dia pengusaha. Ya kan? Makanya kembali Haji Mumpung punya Oke. kesempatan. Balik lagi tadi ke sosiologi ya. Ya sosiologi itu kan. Haji Mumpung. Haji Oke, Mumpung. oke. Jadi saya bertanyalah kepada profesor saya, namanya Profesor Dr. Skoro. Habis saya dites, baru terimanya. Kamu lulus, kamu bisa masuk di sini, saya terima. Bayar uang kuliah 200 gulden per semester. Mengapa kamu masuk di Jerman nggak bayar, di sini bayar? Mengapa kamu? Saya dari dulu cita-cita di sini. Mengapa? Karena orang Belanda ahli sosiologi. Ilmu berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana bisa orang itu tertarik sama Belanda. Bisa Anda ini memerintah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa 350 tahun, sedang penduduk Anda sedikit, sedang negeri Anda ini sebesar Jawa Barat. Saya bilang. Dan ceritainlah, mengapa Anda bisa, sudah bangsa Belanda ini memerintah. Pertama, kalian belum ada jiwa nasionalis ya. Betul, jiwa nasionalis ya, itu baru timbul 2008. Sumpah Pemuda 2028. Budi Utomo 1908. 1908 ya. Ya, baru 2028, benar. Kedua, kalian itu belum ada partai politik. Betul, betul. Mencerdaskan bangsa. Jadi Di parpol belum ada ya. belum ada. Sudah itu kalian belum punya teknologi. Katanya. Ya bayangin itu. Jadi dari begitu besarnya kerajaan kalian, politik ini sifatnya adu domba. Itu yang saya pelajari divide et Et impera. impera. Tahun Itu yang mereka terapkan ya. 63. Konflik of interest dibuat. Ya. Nah, divide et impera. Itulah dibuat. Makanya kerajaan Mataram gitu besar bisa jadi Dibilang kecil. Dipecah ya. Kenapa? Itu Haji Mumpung Iya. kasih duit. 63 saya sekolah di Belanda. Jogja. Di Oh, Jogja Jogja. 63 SMA. SMA kedua saya pergi ke istana Jogja. Hamengkubuwono, lihat kereta kencana. Tanya, ini dari mana Pak? Kereta cantik-cantiknya. Dari Belanda. Ini ya dari Ratu Belanda. Pergi lagi ke Solo. Ini dari mana? Dari Belanda juga. Pecah lah itu. Oh, ini diadu nih pecah. Makanya inilah politik adu domba. Sekarang ini terjadi lagi, sekarang ini lebih dahsyat lagi. Oh iya, gimana Bang? Abang lihatnya gimana? Ya kalau yang sekarang. Yang sekarang ini kiai pun ada kiai lurus, ada kiai bengkok. Yang dia kata ada yang dia bilang orang kiai NU lurus, ada NU abu-abu. Ini Islam ada termacam-macam. Bermacam-macam ya. Nah,
Jadi untunglah kepentingan ini disinilah membonceng PKI. PKI yang gaya baru dong. Yang gaya baru udah di sini nggak ada ya. dong. Nggak ada. Inilah yang gaya baru. Nah,